Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Jamri Vlog. Oke sahabat, dimanapun berada, semoga dalam keadaan yang terbaik dan dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan tentunya ya teman-teman. Karena kesehatan itu adalah harta yang paling utama ya teman-teman ya. Walaupun kita satu hari satu kali misalnya makan, tapi kalau nggak sehat apalah guna. Bukan seperti itu maksudnya, walaupun kita kaya mewah, hidup serba ada ya teman-teman, kalau kita nggak sehat apalah guna ya teman-teman ya. Nah, jadi walaupun kita makan satu hari satu kali misalnya, tapi sehat alhamdulillah, karena kesehatan adalah harta yang paling bisa kita nikmati ya teman-teman ya. Artinya kita masih bisa keluar, masih bisa menikmati dunia ya. Lihat yang bohai-bohai pasti ketawa nih teman-teman, karena kalau laki-laki pasti senang bohai-bohai ya. Oke, apa yang kita bahas kali ini? Nah, jadi kemarin ada pertanyaan di inbox ya teman-teman. Begini pertanyaannya, Bang, kenapa sih kita harus upload tiap hari? Kata teman kita yang udah monetisasi itu, katanya kita dituntut harus upload tiap hari. Nah, jadi kita bahas masalah ini ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya tidak ada tuntutan, tidak ada, cuman secara logika ya teman-teman ya. Kalau seseorang sudah terjun ke dunia YouTube, artinya dia harus benar-benar bisa mengelola ya teman-teman ya. Mengelola artinya anggap saja itu adalah lahan pangan kita, adalah kebun kita ya teman-teman ya. Walaupun itu hanya sebatas video yang kita upload, video kita kumpulkan, kita upload, nah itu anggap saja itu adalah kebun kita ya teman-teman ya. Nah, kemudian mungkin ya seiring berjalan ya teman-teman ya, ini kita cerita sedikit, kita ambil ilmunya dari cerita singkat ya teman-teman ya. Mungkin kalian di luar sana banyak sekali ya youtuber-youtuber pemula yang jarang mengupload ya, kadang-kadang 1 bulan sekali, kadang-kadang 2 bulan sekali. Nah, itu kesalahannya ya teman-teman ya. Jadi jangan mengharap jadi seorang youtuber kalau upload 1 bulan atau 2 bulan sekali, bahkan 5 bulan sekali mau menghasilkan uang. Jadi jangan berharap ya teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Karena setiap kita mengupload video itu secara otomatis rekomendasi yang sudah dijalankan oleh program YouTube itu berjalan ya teman-teman ya. Nah, jadi berkelana kemana-mana ya teman-teman, bahkan ke HP tetangga, bahkan ke HP luar negeri ya teman-teman ya. Nah, tapi kenapa orang nggak ngeklik gitu ya, artinya nggak terlalu minat? Karena kita jarang upload ya teman-teman. Ini siapa sih gitu ya teman-teman, kok tiba-tiba ada gitu. Mungkin ada beberapa orang yang ngeklik, itu pun kalau thumbnail ataupun judul mendukung ya teman-teman ya. Siapa sih ini? Jadi orang kayak kenal kayak enggak gitu ya teman-teman. Itu diakibatkan karena kita jarang upload. Nah, jadi secara logikanya ya teman-teman ya, misalnya kita ini pedagang ya teman-teman, orang yang suka dagang keliling ya teman-teman. Anggap saja kita ini orang yang menjual jualan di setiap pasar. Nah, jadi kalau kita sering tampil ya teman-teman, jadi orang itu nanti lama-lama kenal ya teman-teman. Dari kenal, sering melihat kebiasaan, sering melihat, dan lalu penasaran apa yang kita jual ya teman-teman, lalu berusaha untuk mencoba. Setelah mencoba itu sesuai dengan peminatnya, insya Allah jadi ya teman-teman. Nah, di situ kita bisa memetiknya ya teman-teman ya. Jadi itulah yang maksud tujuannya kenapa sering upload video. Nah, seperti itu bisa dimengerti ya teman-teman ya. Nah, karena kalau kita jarang upload, sama saja kita itu jualan 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Siapa yang mau beli? Jangan harap ya teman-teman ya, sekali jualan langsung habis. Nah, itu jangan harap. Karena apa? Sama saja ya teman-teman, kayak hubungan percintaan.
Nah, mungkin pernah dengar lagu Abim Nesti ya, tak kenal maka tak sayang. Itu mungkin seperti itu ya lagunya. Jadi disitulah kita ambil secara logikanya. Jadi itu bukan atas dasar tuntutan atau ya kata orang itu wajib ya teman-teman ya, tapi itu atas kesadaran diri kita. Kalau sudah terjun, tekuni ya teman-teman, apa sih beratnya membuat video YouTube, berkarir di dunia YouTube, apa susahnya. Anggap saja kita ini jualan kreativitas ya teman-teman ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian ini ada lagi satu pertanyaan, jadi kita bahas dalam satu video saja ya teman-teman. Apakah teknik yang abang sampaikan kemarin itu bisa merusak metadata atau sejenisnya ya, mengelabui ya teman-teman ya. Kalau mengelabui itu ya anggap saja manipulasi YouTube ya. Jadi enggak ya teman-teman ya, karena secara logika itu anggap saja kita itu adalah penonton yang fanatik ya teman-teman. Percaya nggak, penonton fanatik itu kalau dia memang ngefan banget, satu video itu bisa 2-3 kali dia tonton teman-teman, itu tidak akan terjadi spam. Nggak mustahil, saya sendiri aja kalau ada yang saya fan seperti itu ya teman-teman, atau suatu video yang tutorial, ini kebanyakan tutorial ya, misalnya dunia elektronik. Nah, kita kan perlu pemahaman yang serius ya, dengan cara mengulang-ulang video tersebut. Nah, itu saya pernah membuktikan itu tidak akan spam ya teman-teman ya. Karena apa? Kita menggunakan HP lain. Nah, karena saya nggak ada hubungannya dengan akun tersebut ya teman-teman ya, akun yang punya channel. Maka dari itu nggak masalah teknik upload yang menggunakan playlist, itu nggak masalah. Kalian bisa begini ya teman-teman, saya ulas sedikit ya caranya. Kalau kalian ingin upload video menggunakan playlist, cari video panjang kalian 10 video, dibikin 3 playlist nggak masalah ya teman-teman, dan upload dengan video orang yang pendek, misalnya 3 menit atau 2 menit. Itu banyak sekali konten yang 2 menitan yang mana nontonnya ratusan ribu ya teman-teman ya. Apa maksud dan tujuannya? Artinya kita menempelkan supaya video kita itu bisa nyebar sama subscriber yang kita tonton tadi ya teman-teman. Misalnya ada channel masalah pemberitaan, misalnya Tribun ya teman-teman, ini yang enak saja contohnya Tribun News. Nah, itu masalah pemberitaan ya teman-teman ya, itu sekitar 4 menit. Kita gabungkan ya teman-teman ya, kita gabungkan, kita menontonnya menggunakan HP lain. Nah, itu teknik uploadnya menggunakan HP lain. Nanti kalau kita sering misalnya atau jadi ya nempelnya itu, nanti video kita itu akan direkomendasikan sama subscribernya Tribun, sama penontonnya Tribun, seperti itu ya teman-teman ya cara logikanya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi kita nggak perlu segala yang namanya pakai bahasa konvensional, pokoknya bahasa yang profesional gitu ya teman-teman. Kenapa? Itu banyak sekali yang nggak mengerti ya teman-teman. Karena jangan dikira orang YouTuber itu dari sarjana semua, bahkan ada yang nggak sekolah ya teman-teman. Jadi cara menyampaikan itu harus sesederhana mungkin, bisa dipahami. Itulah yang orang suka ya teman-teman ya. Oke, kedepannya mudah-mudahan kalian juga sukses. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.